Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Halo Shalom, jemaat yang saya kasihi. Kita saat ini bersama-sama hendak merayakan ulang tahun gereja kita loh, yang ke-9. Saudara, saya hendak mengajak bahwa di hari istimewa itu kita mau merayakan anugerah Tuhan melalui segenap kehidupan perjalanan menggereja kita di GKI Gayung Sari yang sudah berjalan 9 tahun ini. Memang usia yang masih sangat muda, tapi biarlah di usia yang sangat muda itu kita bisa semakin menghayati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar kata selebrasi atau merayakan, apa sih yang terpikir dalam otak kita? Secara simpelnya, sederhananya saudara, kita semua menyukai yang namanya selebrasi. Selebrasi itu disukai dan kita nantikan, karena biasanya dalam selebrasi itu disediakan makanan yang enak-enak, ya. Pasti ada makan kue ultah yang begitu cantik. Dan yang paling kita nantikan di dalam selebrasi adalah momen kebersamaan yang itu membawa kebahagiaan bagi kita semua. Nah, saat ini pun kita hendak merayakan HUT GKI Gayung Sari yang ke-9. Tetapi selebrasi yang seperti apakah yang hendak kita lakukan pada saat ini? Saudara, saya hendak mengajak saudara kita melihat sedikit akan firman Tuhan yang itu akan kita renungkan pada malam hari ini. Yaitu dari 2 Tawarikh 35 ayat 1 hingga 19. Secara garis besar, saudara, ini menceritakan tentang bagaimana umat Israel melakukan selebrasi mengenai hari jadinya mereka. Tetapi saudara-saudara, yang menarik adalah bahwa hari jadi umat Israel itu sungguh-sungguh dihayati
melalui sebuah acara atau kegiatan, yaitu Paskah. Menarik bukan, saudara, bahwa Paskah itu ternyata adalah sebuah selebrasi yang dilakukan oleh umat Israel dan bukan cuma kegiatan agama semata. Dan kalau kita membacanya dengan di rumah, dengan baik-baik, saudara, ternyata kegiatan Paskah ini dihayati bukan cuma sekedar upacara tahunan dengan bermakan-makan bersama atau berkumpul bersama, tetapi kita melihat ada serangkaian acara dalam Paskah ini yang itu dihayati, dinikmati dengan nikmat oleh seluruh umat Israel sepanjang beberapa waktu tertentu. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa intinya umat Israel merayakan hari jadinya melalui rangkaian acara Paskah itu adalah untuk mensyukuri, merayakan anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Dan secara khusus dalam 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 19 ini bercerita tentang Paskah yang diperintahkan oleh Raja Yosia, di mana seluruh umat berkumpul bersama-sama untuk melakukan Paskah itu. Dan yang menariknya adalah dalam rangkaian Paskah itu orang-orang Lewi, para imam, itulah yang melayani seluruh umat. Dan juga ada persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Dan ada juga perjamuan atau acara kebersamaan yang itu dirayakan di rumah-rumah. Masing-masing keluarga mengadakan Paskah atau yang disebut seder ya. Dan juga mereka menceritakan segala kemuliaan dan juga kebesaran Allah di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, dengan demikian bahwa selebrasi itu tidak sama dengan berpesta atau bersenang-senang. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, bahwa selebrasi itu lebih kepada merefleksikan mengenai anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan dan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang itu dihayati ketika kita menghayati hari jadi, terutama hari jadi gereja kita GKI Gayung Sari. Apa yang sudah dicapai selama ini, firman Tuhan menolong kita supaya kita mensyukuri, tetapi juga kita menyadari bahwa itu karena anugerah Tuhan. Kehidupan gereja kita seperti sekarang ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai, tentu kita tidak akan seperti sekarang ini. Anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan bergereja kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selebrasi itu intinya lebih kepada merefleksikan apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan bagaimana kalau kita melihat secara lebih lanjut, Raja Yosia tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi Raja Yosia justru menyumbangkan banyak sekali ternak untuk supaya menunjang perayaan Paskah yang menjadi sebuah momen untuk merayakan hari jadi umat Israel ini.
Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa selebrasi itu ingin mengajak berefleksi, tetapi juga ingin mengajak kita supaya hidup kita ini juga mau melakukan tugas panggilan kita secara nyata. Seperti Raja Yosia yang mau berbagi kekayaan ternaknya dari negara yang kepada rakyat yang membutuhkan untuk bersama-sama bisa menghayati Paskah. Sekiranya juga kita sebagai kehidupan menggereja kita juga seharusnya lebih melakukan pelayanan kita semakin nyata dan juga bahkan semakin konkret dalam kehidupan kita. Semata-mata ingin menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang hidup. Jadi sesungguhnya merayakan anugerah Tuhan dalam rangka HUT GKI Gayung Sari ini, kita ingin merayakan, tetapi juga menyegarkan kembali apakah peran kita sebagai gereja sudah semakin baik, dan juga kita pada momen ini kita ingin menikmati dan juga mensyukuri atas segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi GKI Gayung Sari yang ke-9. Sekiranya Tuhan semakin memberkati perjalanan kehidupan menggereja di gereja kita yang tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Gas, gereja kita ulang tahun nih. Oh iya, tanggal 26 September ya? Ya, yuk kita kasih ucapan selamat. Selamat Ulang tahun Gerejaku GKI Gayung Sari yang ke-9 Semoga gereja kita makin tumbuh, terus berkarya dalam Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita hidup saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. We love you. love you. Selamat ulang tahun yang ke-9 GKI Gayung Sari. Selamat ulang tahun ke-9 GKI Gayung Sari. Happy month birthday for GKI Gayung Sari. God bless you. Selamat ulang tahun yang ke-9 GKI Gayung Sari. Selamat ulang tahun yang ke-9 GKI Gayung Sari. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 GKI Gayung Sari. Semoga tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terdakwa Tuhan selalu manis. Selamat ulang tahun GKI Gayung Sari yang ke-9 tahun. Jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi setiap hari. Semua cobaan akan berlalu jika kita selalu bersabar. Selalu ada mentari baru setiap pagi, selalu ada kesempatan baru setiap hari. Sambut pagi dengan semangat baru, dan jangan terpaku dengan masa lalu. Langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Jika kita diberi hidup panjang, maka manfaatkanlah hidup kita untuk selalu bersyukur dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal yang berat sangat bisa dialami oleh orang-orang biasa untuk satu tujuan yang luar biasa. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Teruslah berpikir positif, karena setiap hari kita merayakan anugerah Tuhan. Mari jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online umum dan komisi anak yang akan ditayangkan pada hari Minggu di channel YouTube GKI Gayung Sari. Shalom. Tidak terasa 9 tahun GKI Gayung Sari telah melangkah dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Bersama-sama kita berproses melayani di GKI Gayung Sari. Mari dengan tetap bergandeng tangan, kita tetap taat dan setia, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita berkarya terus bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Selamat ulang tahun yang ke-9 bagi GKI Gayung Sari.